Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa, jamaah salat zuhur yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang berbahagia ini, alhamdulillah kita berada di penghujung bulan Al-Muharram, salah satu bulan haram, yakni tanggal 27 Al-Muharram tahun 1447 Hijriah, bertepatan tanggal 23 Juli 2025 Masehi. InsyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan Kitabul Jami', bagian dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita masih berada di bab yang keempat, yakni bab peringatan dari akhlak yang buruk. Peringatan dari akhlak yang buruk. Ini adalah pertemuan kita yang ke-67 dalam pembahasan Kitabul Jami'. Hadis yang akan kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini, hadis yang ke-26 di bab yang keempat. Hadis tersebut berbunyi, An Anas bin Malikin qal, dari Anas bin Malik Abu Hamzah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kaffa ghadabahu kaffa Allah azza wa jalla anhu azabah. Barang siapa yang meredam amarahnya, maka Allah akan menahan dia dari siksanya. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, man kaffa ghadabahu khafallahu azza wa jalla anhu adzabah. Barang siapa yang menahan, yang meredam amarahnya, maka Allah akan menahan dia dari siksaannya. Sebelum kita ambil faedah dari hadis ini, terlebih dahulu ini amanah ilmiah, karena apabila kita menyampaikan sebuah hadis, kalau hadis itu sahih tidaklah masalah, akan tetapi permasalahannya ketika hadis itu lemah, dhaif, maka sebagai amanah ilmiah harus disampaikan. Jadi hadis yang baru saja sama-sama kita dengarkan ini, hadis ini lemah karena di dalam sanadnya terdapat seorang perawi bernama Khalid ibn Burd. Khalid ibn Burd, dia adalah seorang perawi yang lemah. Imam Bukhari menyebutkan tentang perawi ini, yaitu Khalid bin Burd, dalam kitabnya Tarikh Al-Kabir. Kata Imam Bukhari, dia adalah seorang yang tidak bisa diikuti. Jadi ada celahnya, ada sesuatu yang membuat hadis tersebut itu tidak sah kita sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Az-Zahabi juga mengomentari tentang Khalid bin Burd dengan mengatakan bahwa dia seorang perawi yang majhul,
perawi yang tidak dikenal, sehingga hadis yang baru saja kita dengarkan adalah hadis yang lemah. Jadi kesimpulannya bahwasanya hadis ini hadis yang lemah yang diriwayatkan oleh Ad-Daulabi di dalam kitabnya. Jadi hadis ini lemah. Namun hadis ini dikuatkan dengan hadis yang lain dari jalur sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kaffa ghadabahu satarallahu auratah." Barang siapa yang meredam amarahnya, Allah akan menutup auratnya, aibnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Selain itu, orang yang meredam amarahnya, ketika dia marah bisa melampiaskan amarahnya, lalu dia meredamnya, menahannya. Di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134, orang yang menahan amarahnya adalah salah satu ciri penduduk surga, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan, yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nah, di sini disebutkan di ayat ini, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Di akhir ayat ini, ayat 100 yang ketiga, surah Ali Imran ayat 134, Allah menutup firman-Nya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang yang meredam amarah, yang sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang menahan, meredam amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia, itu adalah salah satu sifat-sifat, ciri-ciri dari penduduk surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pelajaran dari hadis ini, meskipun lemah, akan tetapi maknanya bisa kita ambil karena ada ayat dan juga hadis dari Ibnu Umar yang menguatkan tentang pembahasan kita. Dari segi makna, hadis ini benar maknanya, karena kembali kepada kaidah yang sering kita sampaikan juga di kajian kita, al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Jadi jika ada di antara kita yang memukul orang lain, misalnya kita memukul orang lain, tetapi kita tahan, tidak jadi kita memukulnya, begitu juga nanti di akhirat perbuatan ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita diadab karena kita waktu di dunia meredam amarah kita. Ketika kita bisa melampiaskan amarah kita, lalu kita tahan, begitu juga Allah akan membalas perbuatan kita tersebut. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ketika kita melakukan itu di dunia, maka Allah akan balas. Ketika seharusnya kita diadab, maka Allah tidak jadi mengadab kita. Ini diperhatikan, bahwasanya barang siapa yang berbuat ingat akan hari akhirat, ada balasannya di akhirat, meskipun perbuatan itu sepele,
Berbuat baik akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, perbuatan buruk itu akan dibalas juga nanti di akhirat kelak. Lalu faedah yang sangat mulia dari hadis ini diriwayatkan juga di hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzama ghaidha wa huwa yaqdiru ala ay yunaffidahu ada'ahu Allah ala ru'usil khalaiqa yaumal qiyamah hatta yukhayyiruhu fi ayil hurisha." Di hadis ini untuk bapak-bapak ya. Apa bunyinya? Barang siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hari kiamat di hadapan khalayak ramai ketika dibangkitkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, silahkan pilih mana saja bidadari yang engkau sukai. Nah, ini balasan bagi orang yang mampu meredam amarahnya nanti di akhirat kelak ketika dibangkitkan di yaumil mahsyar. Maka Allah mempersilahkan baginya untuk memilih bidadari mana yang ia sukai. Kemudian yang bisa kita petik juga makna hadis bahwasanya sebagaimana kita sebutkan tadi di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Ali Imran ayat 134, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kata-kata kazmul ghaidh itu maknanya adalah menutup al-kirbah, tempat air ketika air itu sudah penuh. Ini makna secara bahasanya. Jadi al-kirbah itu di zaman dahulu tempat air itu terbuat dari bahan kulit, tempat minuman orang dahulu di zaman dahulu. Nah, jadi itu dari kata-kata tersebutlah diambil kazmul ghaidh. Kazmul ghaidh itu dari makna bahasanya. Kemudian akhlak yang mulia itu menyebabkan seseorang masuk surga. Jadi harus kita camkan bahwasanya bukan sholat sunnah saja yang membuat orang itu masuk surga, atau sedekah sunnah, atau sholat malam dan yang lainnya. Tidak, akan tetapi akhlak yang mulia juga bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Sebagaimana hadis dari yang diriwayatkan Imam Tirmizi, dan hadis ini hasan, ma syai'un athqalu min fil mizan, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang paling berat timbangannya di akhirat bagi seorang mukmin yaumal qiyamah min khuluqin hasanin. Jadi tidak ada yang sesuatu yang paling berat timbangannya bagi seorang mukmin di akhirat melainkan akhlak yang mulia. Jadi meredam kemarahan itu termasuk dari akhlak yang mulia. Kita ambil sebuah kisah, dan ini dinukilkan untuk menutup kajian kita di siang hari ini, yaitu kejadian di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika terjadi dialog antara beliau dengan salah seorang yang ada di sekitar tersebut bernama Uyainah. Lalu ketika itu Umar tidak setuju dengan pembicaraan tersebut, dan kita mengetahui Umar adalah orang yang temperamennya tinggi, dan bahkan Umar ingin menamparnya. Maka ketika itu ada seorang yang menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 199, khuzil afwa, berilah maaf, wa'mur bil urf, dan perintahkanlah orang berbuat baik, wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, dari orang yang bodoh. Ketika Umar mendengar ayat ini, Umar tidak jadi melakukan niatnya. Bayangkan, sudah temperamen tinggi, mau melakukan sesuatu, mendengar ayat ini, Umar tidak jadi melakukan hal tersebut. Umar meredam amarahnya. Begitulah potret orang-orang zaman dahulu, terutama yang dibina oleh Nabi SAW. Meskipun mereka orang pemarah, tetapi mereka patuh dengan kitabullah, dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Demikian saja yang bisa kita pelajari di siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang yang bisa meredam amarah,
seperti di keluarga, kita tidak mudah marah dengan istri kita, tidak mudah marah dengan anak-anak kita, atau sebagai kita memiliki seorang owner toko, kita tidak mudah marah terhadap karyawan-karyawan kita, karena memang keadaan seperti ini, apalagi setelah beberapa hari ini, itu gampang saja bagi seorang owner, pemilik toko marah karena keadaan orang yang sepi. Jadi di sini dituntut juga kesabaran kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang memaafkan. Taib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.